Mari kita simak penjelasan tentang Manajemen SDM Internasional. Daftar isi presentasi, yaitu definisi MSDM internasional, lalu fungsi MSDM internasional, 3 studi kasus dan solusi, dan terakhir kesimpulan. Definisi MSDM internasional. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Atau pengertian lain manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI ini adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Fungsi MSDM internasional. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu pertama, fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. 4. Fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Studi kasus Nike. Kasus Nike sudah bukan rahasia umum lagi. Berbagai demo terkait dengan ketidakpuasan buruh terhadap manajemen Nike terus bergulir sejak pertengahan 2011 lalu. Berita ini menyebar hampir di seluruh media dan akhirnya membawa nama pemerintah Indonesia yang dianggap tutup mata tentang kasus ini. Salah satu masalah yang mereka soroti adalah kasus kontraktor Nike di Karawang, Jawa Barat, PT Changshin atau PT CS. Perusahaan ini telah memproduksi Nike selama 1 tahun. Produk Nike yang mereka produksi ada 2 jenis, yaitu untuk running shoes dan sepatu anak-anak. Seorang pekerja mereka, Pak Karyana, terpilih menjadi pimpinan serikat pekerja di PT CS. Namun, tidak ada fasilitas apapun yang diterima Pak Karyana untuk memimpin serikat pekerja di sana. Pak Karyana menjadi target intimidasi oleh manajemen perusahaan akibat tingkah laku Pak Karyana yang selalu mengkritisi isu-isu pekerja di PT CS, membuat manajemen mengambil sikap untuk membubarkan serikat pekerja. Pak Karyana juga diancam oleh manajer di sana. Hampir di seluruh pabrik Nike di Indonesia melakukan pelanggaran jam kerja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% hingga 100% buruh Nike jam kerja melebihi yang ditentukan oleh Code of Conduct. 25% hingga 50% pabrik Nike buruh kerja selama 7 hari dalam seminggu. 25% hingga 50% pabrik Nike jam kerja buruh melebihi jam kerja yang diatur secara hukum. 25% pabrik Nike pekerja dihukum ketika menolak bekerja lembur. Fakta lain yang mengejutkan adalah mengenai upah para buruh yang tidak sebanding dengan harga sepasang sepatu yang dibanderol oleh Nike. Gaji sebulan dari para buruh pabrik Hasi atau tidak termasuk lembur yang sudah bekerja selama 10 tahun sebesar 900.000 atau sama dengan 97,8 dolar dengan kurs 9.200 per 1 dolar. Yang berarti mereka hanya mendapatkan 30.000 per harinya atau setara dengan 3,3 dolar. Dengan pendapatan harian sebesar 3,3 dolar tersebut, mereka bisa membuat sejumlah sepatu Nike yang dijual oleh pabrik ke Nike di kisaran 11-20 dolar. Sedangkan untuk satu pasang sepatu Nike bisa dijual seharga 60 dolar atau dirupiahkan 552.000. Berdasarkan gambaran tersebut, Nike sudah dipastikan tidak menghargai buruh dengan sepantasnya, mengingat dengan gaji 900.000 per bulan bagi buruh pabrik yang tinggal di Tangerang adalah jauh dari cukup karena harga kebutuhan maupun ongkos transportasi semakin meningkat. Kasus Nike di Indonesia sangat terkait dengan masalah manajemen sumber daya manusia. Nike telah melanggar beberapa aturan dalam serikat buruh. Melihat dari kasus yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan kesalahan manajemen Nike adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak adanya keadilan kinerja untuk pekerja. Yang kedua, tidak ada reward apapun yang diterima pekerja setelah menjalankan tugasnya. Yang ketiga, perusahaan tidak memfasilitasi karyawan ketika ingin berorganisasi melalui serikat pekerja. Yang keempat,
Manajemen tidak menghargai hak-hak pekerja untuk menerima uang lembur, mendapatkan hari libur, dan diperlakukan selayaknya manusia. Yang kelima, manajer cenderung memaksa pekerja memenuhi target produksi tanpa memberikan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir itu, perusahaan tidak memotivasi karyawan bekerja dengan baik, tapi cenderung mengancam. Manajemen SDM yang baik diperlukan dalam kasus ini, sehingga semua stakeholders dapat terintegrasi dengan baik dan berhasil meraih tujuan bersama. Kerjasama yang baik antara pemerintah, NGO, pekerja, dan kontraktor dapat memperkuat posisi pekerja di mata Nike internasional. Nike membutuhkan Indonesia sebagai lahan produksi murah. Indonesia membutuhkan Nike untuk memperluas lapangan pekerjaan, dan pekerja membutuhkan kontraktor atau produsen sebagai tempat bekerja. Kesimpulannya, yang pertama, kasus Nike terjadi karena pekerja merasakan banyak ketidakadilan, terutama terkait dengan upah yang rendah, pekerja di bawah umur, uang lembur yang tidak dibayar, pesangon yang terancam tidak dibayar, jam kerja melebihi jam kerja normal, larangan secara tidak langsung untuk berserikat, dan kekerasan fisik yang kerap kali terjadi. Yang kedua, pemerintah memang menerapkan upah yang rendah untuk buruh. Hal ini dilandasi oleh alasan kualitas pekerja memang masih rendah, jumlah pengangguran banyak, dan memperkuat keunggulan kompetitif bangsa sebagai tempat investasi yang dapat mereduksi biaya produksi. Yang terakhir, perlu ada manajemen sumber daya yang baik antara pemerintah, kontraktor atau produsen, NGO, dan pekerja untuk mencapai target dan memenuhi peraturan dari perusahaan asing penanam modal, namun harus tetap dikritisi jika terdapat peraturan yang memberatkan pihak lokal. Sekian pemaparan kami mengenai MSDM global dan studi kasus dari perusahaan Nike.